Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adrian Putra, NIM 52024190111 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengisian elektronik atau IC regulator. Yang pertama ada definisi, kemudian yang kedua ada komponen, kemudian yang ketiga ada cara kerja. Untuk yang pertama, definisinya, sistem pengisian adalah sistem kelistrikan yang berfungsi untuk mengisi kembali baterai dan menyediakan energi listrik pada semua sistem kelistrikan pada kendaraan setelah mesin hidup. Sistem pengisian IC regulator menggunakan regulator tipe elektronik untuk penguatan dan pelemahan medan magnet pada rotor koil menggunakan transistor. Yang kedua ada komponen pada sistem pengisian IC regulator. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komponen. Yang pertama ada baterai. Baterai pada sistem pengisian berfungsi untuk memberikan energi listrik pada rotor yang ada pada alternator, sehingga bisa menghasilkan medan magnet pada saat mesin belum hidup. Yang kedua ada fusible link. Fusible link berfungsi sebagai alat pengaman sekelompok rangkaian dari arus yang berlebihan dan akibat hubungan pendek maupun beban yang berlebihan. Yang ketiga ada fuse. Fuse ini berfungsi sebagai alat pengaman rangkaian dari arus berlebihan akibat hubungan pendek maupun beban yang berlebihan. Yang keempat ada kunci kontak. Kunci kontak pada sistem pengisian berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem pengisian. Yang kelima ada lampu charging atau lampu CHG. Lampu CHG ini berfungsi sebagai lampu indikator apabila terjadi kerusakan pada sistem pengisian. Yang keenam ada IC regulator. IC regulator ini berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan yang dihasilkan oleh alternator. Yang ketujuh ada alternator. Alternator berfungsi untuk mengubah energi gerak atau putaran menjadi energi listrik untuk mengisi baterai. Di dalam alternator terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama puli, kemudian ada stator, IC regulator, ada brush atau sikat, kemudian ada slip ring, ada rectifier atau dioda, kemudian ada rotor coil, kemudian ada cooling fan atau kipas. Yang pertama, komponen pada alternator ada puli. Puli pada alternator berfungsi untuk menerima gerak putar dari tali kipas atau V-bel. Yang kedua ada stator coil atau kumparan stator. Kumparan stator di alternator ini berfungsi untuk menghasilkan arus bolak-balik atau AC akibat terjadi perpotongan medan magnet pada saat rotor berputar dengan stator. Kemudian ada IC regulator. IC regulator ini pada alternator berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan yang dihasilkan oleh alternator.
Kemudian ada sikat atau brush. Ini adalah sikatnya, kemudian ini rumah sikat atau dudukan sikat. Sikat di sini berfungsi untuk meneruskan atau menghubungkan arus listrik dari IC regulator menuju rotor coil dan dari rotor coil menuju ke massa. Kemudian ada slip ring. Ada 2 slip ring pada alternator, yaitu meneruskan arus listrik dari sikat ke rotor coil dan dari rotor coil ke sikat. Kemudian ada rectifier atau dioda. Rectifier atau dioda ini berfungsi mengarahkan arus yang dihasilkan oleh kumparan stator yang semula AC atau bolak-balik menjadi arus searah atau DC. Kemudian ada kumparan rotor. Rotor coil atau kumparan rotor ini berfungsi untuk menghasilkan kemagnetan atau medan magnet jika dialiri arus dari baterai. Kemudian ada cooling fan atau kipas alternator. Pada sistem pengisian IC regulator, kipasnya terletak di dalam alternator. Kipas ini berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen elektronik yang ada di dalam alternator berupa hembusan angin. Kemudian ada bearing atau laker. Bearing ini berfungsi untuk mengurangi gesekan pada saat poros alternator berputar. Oke, yang selanjutnya ada cara kerja sistem pengisian IC regulator. Ada 4 kerja sistem pengisian IC regulator. Yang pertama, pada saat kunci kontak on, posisi mesin mati atau engine off. Yang kedua ada pada saat engine putaran rendah. Yang ketiga, pada saat engine putaran sedang. Dan yang keempat, pada saat engine putaran tinggi. Untuk yang pertama, cara kerja sistem pengisian regulator pada saat kunci kontak on, posisi mesin mati. Berikut adalah wiring diagramnya. Pada saat kunci kontak on, mesin belum hidup, maka arus dari baterai akan mengalir ke sekring, kemudian ke kunci kontak, ke terminal IG, kemudian masuk ke MIC atau Monolithic Integrated Circuit. Arus yang ke MIC kemudian mengalir ke kaki basis transistor 1, kemudian ke emitor transistor 1, kemudian ke massa. Hal ini menyebabkan transistor 1 menjadi on. Pada saat yang sama, arus juga mengalir dari kaki basis transistor 3, kemudian ke emitor transistor 3, kemudian ke massa. Hal ini menyebabkan transistor 3 menjadi on. Akibat transistor 1 dan transistor 3 menyebabkan aliran arus seperti digambarkan pada gambar berikut ini. Aktifnya transistor 1 menyebabkan arus mengalir dari baterai kemudian ke terminal B, kemudian ke kumparan rotor atau rotor coil, kemudian ke terminal F, kemudian ke kolektor transistor 1, kemudian ke emitor transistor 1, kemudian ke massa. Sehingga aliran arus ke kumparan rotor ini menyebabkan terjadinya kemagnetan pada kumparan rotor. Pada saat yang bersamaan, aktifnya transistor 3
menyebabkan arus mengalir dari baterai, kemudian ke kunci kontak, kemudian ke lampu CHG atau lampu pengisian, kemudian ke terminal L regulator, kemudian ke kolektor transistor 3, kemudian ke emitor transistor 3, kemudian ke massa. Aliran arus ini menyebabkan lampu pengisian akan menyala. Kemudian cara kerja yang kedua adalah pada saat mesin putaran rendah. Pada saat mesin hidup, rotor coil yang tadinya terjadi kemagnetan ikut berputar oleh poros engkol melalui tali kipas atau vibel, sehingga pada kumparan stator akan terjadi tegangan AC karena ada perpotongan medan magnet yang kemudian tegangannya disearahkan menjadi searah oleh dioda atau rectifier. Karena kumparan stator sudah menghasilkan tegangan, maka arus pada salah satu ujung kumparan stator mengalir ke terminal P, kemudian diolah di MIC dan digunakan untuk mengalirkan arus ke basis transistor 2, kemudian transistor 2 menjadi on dan menghentikan aliran arus ke kaki basis transistor 3 dan transistor 3 menjadi off. Karena transistor 3 menjadi off, maka aliran arus dari lampu ke massa melalui transistor 3 terhenti sehingga lampu tidak mendapatkan massa dan aktifnya transistor 2 menyebabkan aliran arus dari terminal IG, kemudian ke emitter transistor 2, kemudian ke kolektor transistor 2, kemudian ke terminal L, kemudian ke lampu pengisian. Karena lampu pengisian mendapatkan dua aliran arus dari terminal L dan dari kunci kontak, maka tidak ada perbedaan tegangan sehingga lampu padam. Tegangan yang telah diarahkan oleh rectifier atau dioda mengalir ke terminal B, kemudian ke baterai sehingga terjadi pengisian. Apabila tegangan yang dihasilkan oleh alternator kurang dari 14 volt, maka terminal S tidak mendeteksi adanya kelebihan tegangan sehingga MIC akan tetap memberikan arus ke kaki basis transistor 1 dan transistor 1 akan tetap aktif atau on. Akibatnya arus dari dioda akan mengalir ke kumparan rotor, kemudian ke terminal F, kemudian ke kaki kolektor transistor 1, kemudian ke kaki emitor transistor 1, kemudian ke massa. Hal tersebut menyebabkan medan magnet pada kumparan rotor coil atau kumparan rotor tetap kuat. Jadi pada saat tegangan alternator kurang dari 14 volt, medan magnet pada rotor coil akan dikuatkan sehingga tegangan pengisian tidak drop atau stabil. Kemudian yang ketiga ada cara kerja sistem pengisian IC regulator pada saat engine putaran sedang. Jika tegangan putaran mesin yang dihasilkan lebih dari 14 volt, maka tegangan akan terdeteksi oleh komponen aktif di dalam MIC berupa dioda Zener pada terminal S. Aliran arus pada terminal S oleh MIC akan diolah dan difungsikan untuk menghentikan arus yang mengalir ke basis transistor 1, kemudian transistor 1 akan menjadi off. Apabila transistor 1 off, maka aliran arus dari dioda yang menuju kumparan rotor, coil, dan massa melalui transistor 1 akan terhenti, sehingga medan magnet pada kumparan rotor coil akan hilang. Aliran arus dari terminal P tetap mengalir selama mesin hidup untuk mempertahankan transistor 3 off dan transistor 2 on, sehingga lampu pengisian tetap padam. Kemudian yang keempat ada cara kerja sistem pengisian IC regulator
pada saat engine putaran tinggi. Jika medan magnet pada kumparan rotor hilang karena transistor 1 off, maka tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan turun. Jika tegangan alternator kurang dari 14 volt, maka terminal S tidak mendeteksi adanya kelebihan tegangan, dan MIC akan merespon dan mengalihkan kembali arus ke kaki basis transistor 1, dan akibatnya transistor 1 akan menjadi on. Jika transistor 1 menjadi on, maka arus dari rectifier atau dioda akan mengalir kembali ke kumparan rotor coil, kemudian ke terminal F, kemudian ke kaki kolektor transistor 1, kemudian ke kaki emitor transistor 1, kemudian ke massa. Hal tersebut menyebabkan kemagnetan pada kumparan rotor coil, sehingga kumparan rotor coil akan kembali menguat dan kemudian menyebabkan output alternator kembali naik. Apabila kenaikan tegangan ini melebihi 14 volt, maka proses ini akan kembali berulang ke proses awal sehingga tegangan akan kembali turun. Dan jika tegangan kurang dari 14 volt, maka proses akan kembali ke proses selanjutnya. Proses tersebut akan terjadi secara terus-menerus. Terus-menerus atau berulang-ulang. Demikian penjelasan dari saya terkait sistem pengisian regulator IC. Terima kasih.